إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab yang ke-20. Babun ma jaa fi taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah. Bab yang tercantum dalam dalil-dalil yang berkaitan dengan larangan keras bagi siapa-siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur orang saleh, maka bagaimana larangannya apabila beribadah kepada yang di dalam kubur ataupun yang dikubur. Seperti yang telah saya sebutkan, penulis mencantumkan 4 dalil dan kemudian penulis menyebutkan pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam 4 dalil yang beliau cantumkan. Maka pelajaran-pelajaran yang beliau cantumkan ini seperti yang senantiasa saya ulang-ulang menunjukkan pemahaman beliau yang sangat luar biasa sekali. Seperti dalil yang sebelumnya kita bahas ataupun pelajaran yang kita bahas yang berkaitan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dari kalian untukku salah seorang khalil, kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau seandainya saya menjadikan dari umatku ini seorang khalil, pastinya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dalam potongan hadis ini saja penulis bisa menyimpulkan dengan penyimpulan yang sangat luar biasa bahwasanya dalam potongan hadis ini ada bantahan yang sangat keras terhadap dua taifah, dua firqah, yang mana firqah ini adalah dua firqah yang paling jelek di antara firqah-firqah yang ada dalam Islam, yaitu Ar-Rafidhah dan Al-Jahmiyah. Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang membenci Nabi, membenci Abu Bakar, membenci sahabat-sahabat Nabi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya seandainya saya menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, pastinya saya akan memilih Abu Bakar, menunjukkan bantahan yang sangat keras sekali kepada pembenci Abu Bakar As-Siddiq. Tentu yang paling depan di antara pembenci-pembenci tersebut adalah
orang-orang Syiah. Dan di dalam potongan hadis ini juga bantahan yang sangat keras sekali kepada orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah, di antara sifat yang sudah kita bahas, di antara apa yang mereka lakukan, mereka menafikan, mereka meniadakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajak Nabi Musa berbicara di gunung Tur. Maka itu semua dibantah oleh penulis ketika membawakan potongan hadis ini. Kalian orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak pernah mengangkat siapapun sebagai khalil, maka dalam hadis ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sebagai khalil. Sehingga bagi kita ini adalah suatu hal yang biasa saja, akan tapi dengan kedalaman dan kejelian dari penulis, maka beliau bisa mengambil kesimpulan pelajaran yang sangat dalam sekali. Pelajaran yang berikutnya, ats-tsaniyata asyrata, pelajaran yang ke-12. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Ujian yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari payahnya ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Karena dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Ketika akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menutup mukanya dengan kain ataupun dengan selimut. Fa idza ihtamma biha, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sesak dadanya dengan apa yang menutupi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasyafaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapnya. Sehingga para ulama mengatakan dalam potongan hadis ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menghadapi sakaratul maut yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat, maka sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada mukaddimahnya, ada kepayahannya, dan setiap orang mendapati kepayahan dari sakaratul maut tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepayahan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda dari yang lainnya, bahkan bisa didapat oleh dua orang. Sehingga ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam dakwahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu dengan gangguan yang sangat luar biasa, diusir, dihina, yang sebelumnya dipuja oleh kaumnya. Maka itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, ganjaran yang besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika mendapatkan rasa sakit, maka rasa sakit yang besar
bahkan bisa berlebih dari yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan ataupun mendapatkan jamuan dari perempuan Yahudi yang ada di Khaybar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bagian paha yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu makan satu kali gigitan, kemudian makan lagi berikutnya, dikabarkan bahwasanya daging tersebut adalah daging yang beracun. Maka dua orang sahabat pun wafat pada saat itu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya daging yang beliau makan memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sebagian dari daging telah masuk. Sehingga jarak 3 tahun dari Khaybar sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang merasakan sakit dari apa yang dia makan. Bahkan daging yang beliau makan adalah bagian yang paling diberi racun dengan sangat banyak oleh perempuan Yahudi tersebut. Karena orang-orang Yahudi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar, termasuk selera makannya. Apa yang disuka oleh Nabi? Daging kambing. Bagian daging kambing yang mana? Bagian paha. Jadi kalau kita makan kan paha sedikit ambil, enggak, Nabi satu paha, iya. Dan itu yang diberi racunnya dengan racun yang sangat banyak. Sehingga sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun masih merasakan bagian dari racun yang telah beliau makan. Sehingga termasuk hikmahnya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat yang tinggi dari kesabaran. Karena seseorang apabila bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya, maka itu akan lebih mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menunjukkan juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, mendapatkan kesusahan ketika tidak dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara-perkara yang gaib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan kesusahan. Sebagaimana beliau ketika naik kuda jatuh sehingga bengkak kakinya, selama 1 bulan tidak datang ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika berperang dalam perang Uhud tersungkur dan terkena anak panah, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia merasakan sakit seperti manusia-manusia yang lainnya. Ats-tsalitsata asyrata, pelajaran yang ke-13. Ma ukrima bihi minal khullah, apa yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan dari Allah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai ke derajat khullah. Khullah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalil, sebagai kekasih, puncak tertinggi dari mahabbah, dari cinta. Sehingga keutamaan ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kama takhadha Ibrahim khalila, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya sebagai khalil sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Sehingga kedudukan khullah ini hanyalah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun selainnya tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi manusia itu sangatlah banyak. Dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Di antara manusia tersebut ada yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia pilihan, dengan diangkat menjadi
menjadi nabi. Disebutkan bilangannya sekitar 124.000 katanya. Dalam hadis tersebut adalah hadis yang dhaif seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Baz. Sebagian ulama menyebutkan jumlahnya. Banyak sekali jumlahnya para nabi. Ada yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dari nabi-nabi tersebut ada yang diangkat menjadi rasul. Jadi setiap nabi, setiap rasul adalah nabi, dan tidak pasti, tidak harus seorang nabi menjadi rasul. Tentu rasul-rasul ini adalah seperti Nabi Nuh. Nabi Adam bukan rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tentunya, Nabi Isa, dan banyak rasul-rasul yang lain. Di antara rasul-rasul tersebut ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul-rasul pilihan, disebut dengan ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad seperti kesabarannya ulul azmi minar rusul. Sabarlah. Mereka adalah tentu termasuk di antaranya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kemudian Nabi Nuh. Ini yang disebut dengan ulul azmi. Di antara ulul azmi ini, dua orang yang memiliki keistimewaan dari yang lain, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dan dua-duanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil. Di antara keduanya, siapakah yang paling afdal? Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah manusia yang paling utama dari keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Ar-rabi'ata asyrata, pelajaran yang ke-14 At-tasrihu bi annaha a'la minal khullah. Penjelasan yang sangat gamblang bahwasanya khullah ataupun khalil itu kedudukannya lebih tinggi daripada cinta, daripada mahabbah. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, cinta itu dalam bahasa Arab banyak kosakatanya dan bertingkat. Dan yang paling tinggi dari tingkat tersebut adalah khullah. Walaupun artinya cinta, akan tetapi cinta yang berbeda. Yang cintanya adalah menyeluruh, untuk semua dari puncak kecintaan tersebut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan khullah hanya diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila dikatakan yang berkaitan dengan al-mahabbah, maka al-mahabbah ini adalah umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya beliau pun memiliki mahabbah, cinta kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, dan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Akan tetapi yang berkaitan dengan khullah, maka hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati beliau yang berkaitan dengan khullah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celak sedikit pun dalam hati beliau untuk titik khullah ini masuk kepada hati beliau siapapun juga. Maka beliau khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai khullah, sebagai khalil. Adapun yang berkaitan dengan mahabbah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada para sahabatnya, sehingga menunjukkan bahwasanya khullah itu, khalil itu lebih tinggi kedudukannya daripada habib. Apabila kita mengatakan Nabi Muhammad itu khalilullah, maka itu kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim semata. Selainnya tidak ada yang memiliki. Adapun ketika kita mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sampai derajat Habibullah, maka kita menyeret Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kedudukan yang lebih rendah dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Karena Habibullah artinya yuhibbuhullah, Allah Subhanahu wa taala cinta tentu kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada selain dari Nabi Muhammad yang berkaitan dengan mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun yang berkaitan dengan khullah, maka itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang memberikan sifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah, maka ini adalah kesalahan yang fatal dan ini mengurangi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedudukan yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan kedudukan yang tinggi berupa Khalilullah. Karena khullah itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada mahabbah. Al-khamisata asyrata, pelajaran yang ke-15. At-tasrihu bi anna as-siddiqa afdalus sahabah. Penjelasan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling afdal, yang paling afdal. Dan ini penjelasan yang sangat gamblang dari hadis yang tercantum dalam hadis yang berkaitan dengan Khalilullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, niscaya kalau boleh, kata Rasulullah, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Beliau adalah orang yang sangat dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr, dan beliau berhenti ke nasabnya sebagai Taimi. Jadi Quraisynya itu dari Taimi. Dan ibu beliau pun adalah ibu dari sepupu dari ayahnya yang bernama Salma bintu Sakhr. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat mulia. Dan beliau juga adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah pernah ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu anhu kabwah wa taraddud wa nazar illa Aba Bakrin. Tidaklah saya menyeru kepada seseorang untuk masuk Islam
kecuali orang tersebut seakan-akan ada halangan, tidak langsung menerima dakwah Rasulullah, ada keraguan-raguan, ada tinjauan terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mendapatkan laqab dengan dua julukan. Julukan yang pertama adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan, As-Siddiqul Akbar. Karena disebutkan ketika orang-orang Quraisy geger dengan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dalam kisah Isra dan Mi'raj. Satu malam Rasulullah bolak-balik Mekah, Syam, negeri Syam, Mekah Palestina, Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian bertemu dengan para nabi, kemudian naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Geger. Maka ketika esok hari, di pagi hari tersebut Abu Bakar tidak ada. Esok harinya barulah Abu Bakar datang masuk ke kota Mekah. Karena beliau sibuk, seorang pedagang, bisnismen. Maka orang-orang Quraisy pun langsung mengerumuni Abu Bakar dan menyebutkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Muhammad bilang gini, kata Abu Bakar apa? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik, usaddiquhu bi khabaris sama ghadwatan aw rawhah. Saya telah membenarkan Muhammad ini lebih dari itu, yaitu Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala baik pagi ataupun petang, sehingga dari saat itulah beliau mendapatkan julukan sebagai As-Siddiq. Beliau pun mendapatkan julukan yang lain berupa Atiq. Disebutkan karena Atiq, dikatakan karena ketampanan beliau. Disebutkan sebagai Atiq itu artinya bagus. Dikatakan bahwasanya beliau di dalam nasabnya tidak ada seorang pun yang tercela, tidak ada. Sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Atiq, dan beliau pun ahli nasabnya orang-orang Arab. Jadi apabila beliau bertemu dengan orang Arab, maka orang Arab pun bertanya nasab kepada Abu Bakar. Dan sebab yang ketiga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Abu Bakar adalah Atiqullah, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi dengan tiga sebab. Keutamaan yang lainnya juga yang berkaitan dengan Abu Bakar, bahwasanya beliau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman untuk melakukan hijrah. Dan seperti yang saya sebutkan, Abu Bakar ini adalah orang yang sudah mengenal Rasulullah, sehingga begitu beliau mendapatkan dakwah dari Rasul langsung beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau adalah lelaki pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika setelah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa orang pun beriman di tangannya Abu Bakar As-Siddiq, pembesar sahabat. Seperti siapa? Seperti Zubair bin Al-Awwam, sepupunya Nabi, beriman kepada Nabi melalui tangannya Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman, beriman melalui tangannya Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf dan Talhah. Maka ini adalah 10 dari 10 sahabat besar yang beriman melalui tangannya Abu Bakar. Dalam Tahdzib Ibn Hisham disebutkan bahwasanya Abu Bakar ini adalah seorang pedagang yang mana pedagang-pedagang muda apabila mereka ini akan berniaga ke negeri Syam ataupun ke negeri Yaman, mereka konsultasi terlebih dahulu dengan Abu Bakar. Enaknya saya bawa dagangan apa nih ke Syam?
ke Yaman apa, nanti pulang dari sana ke sini bawa apa. Maka yang memberikan saran kepada mereka, kepada 4 orang ini adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak pernah berkhianat dalam memberikan saran dan nasihat. Sarannya pasti benar, dan ketika mereka balik mendapatkan laba yang besar. Sebagian orang kan kalau memberikan nasihat, lebih-lebih dalam bisnis, supaya orangnya tidak untung malah harus buntung, dengan nasihat-nasihat yang salah. Coba mendekati Ramadan, kalau bisa beli ini, beli ini, beli ini. Jangan disuruh beli korma. Jangan disuruh kulakan korma, enggak. Abu Bakar enggak, lurus. Sehingga pemuda-pemuda yang biasa mendapatkan nasihat dari Abu Bakar yang berkaitan dengan dagangan mereka, maka mereka mengetahui ketulusan Abu Bakar dalam memberikan nasihat. Sehingga ketika mengajak ke dalam Islam, kelimanya ini tidak ada keraguan untuk memeluk Islam dan menjadi pembesar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping dalam hijrah menuju kota Madinah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila kalian tidak menolong Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan 2 orang, dan 2 dari 2, idhuma fil ghar, ketika keduanya di dalam gua. Para ahli tafsir sepakat 2 orang yang di dalam gua ini Abu Bakar dan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Thaur ketika bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika salah seorang berkata kepada temannya, salah seorang ini adalah Nabi, berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu susah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kami. Sehingga dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Abu Bakar disifati sebagai sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya khusus dimiliki oleh Abu Bakar yang secara isyarat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya Abu Bakar ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Abu Bakar bersama dengan Nabi melakukan hijrah, maka perjalanan yang sangatlah susah. Dan ketika melakukan perjalanan, tidak melakukan perjalanan yang biasa ditempuh oleh orang-orang melakukan perjalanan, bukan. Mencari jalan-jalan yang jarang dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan, karena diburu. 2 orang ini diburu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa kendaraannya, bawa ontaknya, Abu Bakar As-Siddiq disebutkan ada di belakangnya ataupun dalam tunggangan yang lain. Dan orang-orang yang berlalu lalang dalam perjalanan yang sangat jauh tersebut, dari kota Mekah ke kota Madinah hampir 500 kilo, orang-orang mengenal Abu Bakar. Mengenal, wahai Abu Bakar. Mereka mengenal Abu Bakar. Adapun kepada Nabi mereka tidak mengenal. Sehingga ketika mereka menyapa Abu Bakar, kemudian mereka menanyakan, siapa ini orang bersama engkau? Siapa? Abu Bakar takut kalau menyebut ini Muhammad bakalan diburu. Maka kata Abu Bakar, hadza hadin yahdinis sabil. Ini adalah orang yang memberikan saya petunjuk dalam melakukan perjalanan. Orang memahaminya ini adalah penunjuk jalan dalam perjalanan Abu Bakar.
Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar ini adalah penunjuk jalan menuju jalan ke surga. Paham nggak? Jadi menggunakan istilah yang jauh daripada yang dekat dipahami oleh orang yang berbicara dengan Abu Bakar, supaya orang ketika memahaminya tidak membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keutamaan Abu Bakar yang sangat banyak sekali, di antaranya yang tadi saya sebutkan, dan yang berikutnya tentu apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 sahabat yang masuk surga. Maka yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar fil jannah, bahwasanya Abu Bakar di surga. Banyak sekali keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga sahabat-sahabat itu mereka memiliki urutan tersendiri tentang siapakah sahabat yang paling baik. Maka Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya sahabat yang paling afdal kunna natahaddatsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaira hadhihi al-ummah thumma Abu Bakar thumma Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, kami telah meyakini bahwasanya Rasulullah adalah yang terbaik dalam umat ini, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi para sahabat meyakini hal tersebut, sehingga ketika ada disebutkan oleh Abdurrahman ibn Abi Layla, ada sebagian orang datang dari negeri Kufah dan sebagian orang yang lain datang dari kota Basrah. Mereka datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di khilafahnya Umar bin Al-Khattab. Maka ketika mereka ada di kota Madinah, orang Kufah dan orang-orang Basrah ini mereka berbeda pendapat. Siapakah yang paling afdol di antara Abu Bakar dan Umar? Sebagian menyatakan Abu Bakar yang paling afdol, sebagian yang lain menyatakan yang paling afdol adalah Umar. Jadi di zamannya Umar bin Khattab. Maka ketika hal ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung datang kepada dua kelompok tersebut. Dan Umar bin Khattab pada zaman khalifahnya senantiasa membawa tongkat. Tongkat untuk apa? Buat gebug. Iya, Umar bin Khattab buat gebug. Kalau ada orang macam-macam digebug oleh Umar bin Khattab. Termasuk, saya lupa tuh, ada orang yang berpikiran nyeleneh itu digebug oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan gebugan yang sangat keras. Kalau nggak salah namanya sabig atau asbag. Dia memiliki hal-hal yang nyeleneh, maka digebug oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai dia apabila ingin nyeleneh lagi dengan pendapat-pendapatnya, ingat gebugan-gebugan dari Umar bin Khattab, jadi nggak berani lagi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui mereka, kemudian langsung mengumpulkan orang-orang yang mengutamakan dirinya di atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang beliau lakukan? Digebugi satu-satu. Siapa yang berani menyatakan bahwasanya dirinya lebih baik daripada Abu Bakar, digebug dengan gebugan yang sangat keras sekali, sampai perawi yang bernama Jarud mengatakan kepada Jarud ibn al-Mu'alla, mengatakan kepada Umar bin Khattab, afik ya Amirul Mu'minin, sadar wahai Amirul Mu'minin, fa inna Allah azza wa jalla lam yakun yarana nufaddiluka ala Abi Bakar wa Abu Bakrin afdalu minka fi kada wa afdalu minka fi kada. Sampai Jarud mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah pernah menampakkan kepada kami bahwasanya kami mengutamakan engkau di atas Abu Bakar, dan Abu Bakar tentu, kata Jarud ini, lebih afdal daripada engkau. Di permasalahan ini, permasalahan dirinci oleh Jarud. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seketika itu juga langsung nampak
sumringah berbahagia dengan pernyataan Jarud ibn al-Mu'alla. Yang tadinya marah, gebugin, mereka satu persatu yang berani mengutamakan dirinya di atas Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tidak lama kemudian beliau naik ke atas mimbar memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengatakan, ala inna afdala hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar. Kalian ketahuilah bahwasanya umat yang paling baik setelah nabinya dalam umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Faman qala ghaira dzalika, siapa yang berkata dengan selain perkataan tersebut, ba'da maqami hadza, setelah saya menyatakan hal ini, fahuwa muftarin, maka dia adalah seorang penipu dan berkata dengan perkataan dusta, maka saya akan hukum dengan orang-orang yang berkata dengan perkataan dusta. Allahu Akbar. Tidak ada egoisme sedikit pun dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan oleh penulis, banyak sekali keutamaannya, dikatakan oleh penulis rahimahullah, oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya keutamaan iman dan amal saleh itu di atas keutamaan dari silsilah garis keturunan. Karena apabila kita menentukan kedudukan seseorang berdasarkan dengan keutamaan yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan nasab, maka di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling utama dari sisi nasab adalah Hamzah. Dan yang paling utama dari sisi nasab adalah Abbas. Dan begitu juga Abdullah bin Abbas. Dan begitu juga Ali. Akan tapi tidak. Yang paling menentukan seseorang menjadi memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang ada di hati dan yang berbuah amal saleh, sehingga Abu Bakar mendapatkan keutamaan tersebut. Walaupun dari sisi garis keturunan Abu Bakar tentu di bawah dari Abdullah bin Abbas, di bawah dari Ali, dan di bawah dari Hamzah. Dan ini ketelitian yang sangat tinggi sekali dari yang memberikan keterangan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. As-sadisata asyrata, pelajaran yang ke-16 yang terakhir. Al-isyaratu ila khilafatih, isyarat kepada khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarat yang tercantum dalam hadis ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di antara khutbahnya, fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Dan seandainya saya menjadikan salah seorang dari umatku ini adalah seorang khalil, niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil. Sehingga pernyataan ini adalah di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahwasanya yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sebagian ulama menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja beliau itu seakan-akan menunjuk langsung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Seakan-akan hampir saja. Karena perkataan tadi di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah-perintah yang menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disebutkan bahwasanya Muhammad ibn Zubair menyebutkan ketika dirinya diutus oleh Umar ibn Abdul Aziz kepada Al-Hasan Al-Basri untuk menanyakan beberapa hal, maka ketika
menanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Zubairin mengatakan dengan perkataan, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Abu Bakar? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk langsung Abu Bakar? Maka Al-Hasan Al-Basri yang tadinya bersandaran, yang tadinya duduk, yang tadinya itu rebahan, langsung duduk tegak. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, awafi syakkin hu la abaluka? Apakah yang menanyakan tersebut memiliki keraguan terhadap hal tersebut? I wallah, iya demi Allah, alladzi la ilaha illahu laqad istakhlafahu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjuk langsung Abu Bakar. Wala huwa kana a'lama billah, karena Abu Bakar adalah orang yang paling alim, karena Abu Bakar adalah orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling takut bahwasanya beliau wa ashaddu makhafatan min an yamuta 'alaiha law lam ya'murhu, dan beliau adalah orang yang paling takut apabila untuk mengambil khilafah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruhnya. Artinya ini adalah pemahaman dari Hasan Al-Basri bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq langsung dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah-perintah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, di antaranya hadis ini. Yang kedua adalah tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar menjadi imam di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah isyarat yang sangat jelas. Dan ketika Umar menggantikan kedudukan Abu Bakar sebagai imam, Rasulullah marah besar. Sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin fa shalla bin nas. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar sebagai imam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhalangan di akhir hayat. Wa inni la syahidun ghairu ghaib, dan saya itu pada saat itu ada hadir. Wa inni la sahihun ghairu marid, dan pada saat itu saya sehat. Walau syaa an yuqaddimani laqaddamani, apabila Rasulullah menghendaki saya untuk menjadi imam, pasti beliau akan menjadikan saya itu imam dalam salatnya. Faradina lidunyana man radiyahu Allahu wa rasuluhu lidinina. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kami ridha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar untuk agama kami menjadi imam salat, maka kami pun ridha Abu Bakar menjadi imam untuk dunia kami, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ridha bahwasanya Abu Bakar menjadi imam untuk dunia kami, untuk akhirat kami, untuk agama kami, yaitu salat. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar hampir saja secara langsung dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah. Banyak dalilnya. Seperti ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apabila saya tidak menemui engkau, siapa yang harus saya temui sebagai pengganti engkau? Maka kata Rasulullah, illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Apabila engkau tidak menemukan saya, temuilah Abu Bakar. Jadi menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar dan menunjukkan bahwasanya hampir saja Abu Bakar dipilih secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah membahas 16 pelajaran dari apa yang tercantum dalam bab yang ke-20. Insyaallah. Ada yang ditanyakan, ikhwah? Silakan. Tafadhal. Kenapa Abu Bakar sampai dibenci oleh orang Syiah? Apa karena kekhalifahannya gitu? Sampai dia mengkafirkan Abu Bakar gitu? Iya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan, orang-orang
Syiah ini menjadikan cinta mereka kepada keluarganya Nabi, kepada Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya hanya sebagai pijakan mereka saja untuk melampiaskan kekufuran mereka dan kezindikan mereka. Jadi orang-orang yang dibawa pemikiran dari Abdullah bin Sabah yaitu Syiah, mereka adalah orang-orang zindik. Orang zindik itu orang yang menampakkan keimanan padahal dalam hatinya adalah kekufuran. Mereka tidak bisa untuk memerangi Islam yang sangat kuat pada saat itu, memerangi secara langsung mereka tidak bisa. Mereka sangat dengki sekali ketika bagaimana para sahabat dan kaum muslimin bisa mematikan api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim mampu menggeser kekuatan Romawi dan mengusir mereka dari negeri Syam. Orang-orang Yahudi dengki. Akan tapi untuk mereka melawan kekuatan para sahabat yang sangat kuat pada saat itu, ya bunuh diri. Sehingga mereka berbaju dengan baju Islam, seakan-akan menampakkan mereka adalah Islam, akan tetapi menyebarkan pemahaman yang batil. Di antaranya seakan-akan mereka cinta kepada keluarganya Nabi, kepada cucunya Nabi, kepada menantunya Nabi, dan seakan-akan mereka pun membuat kisah yang sangat mereka bikin-bikin bahwasanya keluarganya Nabi dan keturunannya terzalimi. Mereka seakan membuat hal tersebut. Kemudian hajat mereka yang sangat besar sekali adalah supaya mereka memutus penghubung antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan generasi sesudahnya. Siapa penghubungnya? Penghubungnya adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila penghubung ini bisa diputus antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan generasi sesudahnya, dengan pijakan cinta mereka kepada keluarga Nabi, maka mereka mulai mengumbar syubhat-syubhat mereka dan hajat-hajat mereka, sehingga ada kebencian kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling depan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga mereka tujuannya bukan sahabat Nabi, pada dasarnya bukan. Akan tapi tujuan besar mereka adalah Nabi Muhammad. Tujuan besar mereka adalah supaya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada generasi sesudahnya bukan seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dipahami oleh generasi yang pertama, yang mana generasi pertama ketika mengamalkan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kejayaan dengan senjata yang ala kadarnya, dengan pasukan yang tidak banyak akan tapi mampu mengubah peta kekuatan dunia. Jadi pada dasarnya mereka benci terhadap agama ini, dan mereka tahu bahwasanya penghubung antara Nabi dan umat yang sudahnya adalah para sahabat, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan kredibilitas para sahabat. Bagaimana upaya untuk menjatuhkan kehormatan sahabat, sehingga ketika para sahabat berbicara tidak ada harganya sama sekali. Gitu. Jadi dipahami ya. Ada lagi?